Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Tingginya pergerakan masyarakat saat momen mudik dan libur lebaran tahun ini memberikan dampak yang besar terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk pelaku UMKM, juga desa wisata dalam mendorong peningkatan ekonomi dan terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam keterangannya mengatakan mudik dan libur lebaran tahun ini akan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena telah memasuki pasca pandemi sehingga tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat. Pergerakan masyarakat di libur lebaran ini diperkirakan mencapai 193,6 juta orang. Angka ini meningkat dibandingkan pada masa lebaran tahun lalu sebesar 123,8 juta orang. Peningkatan pergerakan masyarakat untuk berwisata di momen lebaran 2024 juga ditopang oleh sejumlah faktor lainnya, yakni libur cuti bersama yang lebih panjang dibandingkan tahun 2023, serta kebijakan izin pengambilan cuti tahunan bagi ASN untuk libur lebaran 2024. Menparekraf telah melakukan kajian yang memproyeksikan perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan mencapai 276,11 triliun rupiah. Ia memastikan angka yang besar tersebut akan mengalir ke pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif secara langsung di berbagai daerah tanah air. Ini menjadi berkah yang akan mendorong peningkatan ekonomi serta terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Berdasarkan monitoring yang dilakukan Kemenparekraf, terpantau kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi di libur lebaran terus meningkat, seperti di Taman Mini Indonesia Indah yang jumlah kunjungannya mencapai 12.000 pada satu hari setelah lebaran. Jumlahnya diperkirakan akan terus meningkat di hari-hari berikutnya. Tidak hanya di destinasi wisata, tingkat okupansi hotel dan restoran di sejumlah daerah juga diprediksi naik antara 80 bahkan hingga mencapai 100%. Rata-rata lama tinggal antara 1-2 malam, sedangkan wisatawan dari luar provinsi dapat mencapai 4 malam. Untuk itu, Menparekraf mengajak seluruh pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk melakukan persiapan dengan baik dalam menyambut wisatawan. Sebelumnya, Menparekraf juga telah mengeluarkan surat edaran tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan pada saat libur mudik dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah kepada seluruh pemerintah daerah dan seluruh pelaku usaha pariwisata. Dari jumlah pergerakan masyarakat di momen mudik dan libur lebaran tahun ini, penggunaan mobil pribadi masih menjadi salah satu favorit. Jumlahnya diperkirakan sekitar 18,3%. Dari 28,4 juta pemudik dari Jabodetabek, sebanyak 31,37% atau 11,10 juta pemudik bakal melintasi tol Trans Jawa ke arah Jawa Tengah. Tidak hanya di tol Trans Jawa, jalan tol Trans Sumatera juga dipadati kendaraan yang melintas di mana jumlahnya meningkat 50% dibanding hari biasa. Menparekraf Sandiaga mengimbau agar masyarakat dapat melakukan manajemen waktu dengan baik terutama saat memilih waktu untuk beristirahat. Masyarakat, dikatakan Sandiaga, juga dapat berkunjung ke berbagai tempat wisata di sekitar jalan tol sebagai destinasi alternatif, seperti Waduk Cengklik yang jarak tempuhnya hanya sekitar 9 menit dari gerbang tol Adi Sumarmo, atau Wana Wisata Penggaron yang hanya sekitar 10 menit dari pintu keluar tol Ungaran. Berkolaborasi dengan Jasa Marga, Kemenparekraf menghadirkan banner yang ditempatkan di rest area jalan tol yang memuat informasi destinasi wisata serta paket wisata Nusantara. Tim Eljon Media melaporkan.